Kenapa saya getol menyuarakan soal orang tua yang durhaka, orang tua yang jahat, orang tua yang manipulatif, yang menuntut anaknya untuk berbakti habis-habisan, bahkan sampai pada tingkat diperbudak habis-habisan. Ya uangnya, ya perhatiannya, ya waktunya, ya tenaganya diwajibkan berbakti, diperas habis-habisan. Saya hanya ingin mengingatkan, ada di orang tua semacam ini, tapi mereka berlindung atas nama dogma bahwa orang tua adalah wakil Tuhan, bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu, bahwa bakti adalah yang paling utama. Itu yang harus dilakukan oleh seorang anak untuk berterima kasih kepada orang tua yang telah merawat membesarkannya, tapi dengan penuh cacian, makian, dan hujatan. Nah, saya pengen mengingatkan, ada tidak sedikit tipe orang tua yang semacam ini, supaya mereka sadar, dan supaya anak-anak yang dianiaya, yang ditindas, juga mereka merasa punya teman, bahwa penderitaan mereka diakui, bahwa ini bukan durhaka, bukan dosa, tapi ini memang jahat, memang penindasan. Anak-anak yang jadi korban, kasihan, mereka merasa bersalah, merasa berdosa seumur hidupnya. Nah, ini yang pengen saya angkat. Tapi saya pun mengingatkanlah pada anak-anak korban orang tua durhaka. Mereka kalau ingin lepas dari rasa bersalah, rasa berdosanya, mereka memang harus memaafkan orang tua yang jahat ini. Karena kalau mereka hidup dalam kebencian, hidup dalam kepahitan, hidup penuh kesakitan, mereka akan depresi, lama-lama bisa gila. Jadi satu-satunya jalan untuk melepaskan kebencian, kepahitan, dan kesakitan ini memang harus memaafkan. Lah, boleh pelan-pelan, gak usah terburu-buru. Kamu pikir kenapa orang tuamu begini? Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar orang tua yang jahat, durhaka, manipulatif, yang suka menghujat, yang suka memeras, memanipulasi, memainkan perasaan anaknya ini, mereka juga sakit, mereka juga penuh kepahitan, mereka juga menderita sebenarnya, karena hanya orang-orang yang sakit, penuh kepahitan dan menderita dan kurang cinta yang bisa melakukan hal yang jahat semacam itu. Kalau orang itu penuh cinta, meluber cintanya, dia pasti bisa memberikan cintanya malahan. Tapi orang yang kekurangan cinta, orang yang penuh kepahitan, dia akan meluapkan kepahitannya, kesakitannya, kesengsaraannya ini kepada anaknya, karena dia punya otoritas sebagai orang tua. Lah, ini supaya dimaknai, dimengerti, dipahami berimbang, harus diakui banyak orang tua yang durhaka, tapi memang ironisnya satu-satunya cara untuk membuang, melepas kebencian anak korban orang tua durhaka adalah memaafkan orang tua yang jahat tersebut. Itu satu-satunya cara. Gak usah sekarang, pelan-pelan. Kalau Anda anak-anak korban orang tua durhaka masih menggenggam, masih mendekap kebencian itu, Anda tidak akan sembuh, Anda tidak akan lepas dari penderitaan itu. Anda berhak bahagia, dan satu-satunya syarat untuk bahagia, lepaskan kebencian itu, lepaskan kepahitan itu, bebaskan kesakitan itu dengan memaafkan orang tuamu. Cus.